Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak harap kalian sehat selalu dan penuh semangat. Oke, gimana hasil PTS kalian minggu kemarin? Saya lihat ya masih standar ya, belum bisa maksimal. Semoga di semester 2 ini kalian bisa tingkatkan. Yang nilainya masih kurang bisa ditingkatkan, yang nilainya sudah bagus bisa dipertahankan. Mari tingkatkan lagi semangatnya untuk belajar walaupun di tengah pandemi yang ya belum jelas seperti apa kedepannya. Semoga saja dalam waktu dekat ditemukan vaksin agar kita bisa berinteraksi secara normal lagi dan bertemu lagi di sekolah. Oke, langsung saja kita ke materi di semester 2. Mungkin kita tidak perlu membahas hasil PTS. Mungkin saya akan kasih nanti analisisnya gitu ya, analisis hasil PTS. Nah, kita langsung menuju materi di bab kedua di semester pertama ini, atau di paruh kedua semester pertama ini. Nah, di bab kedua nantinya ada tema besar, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ini tipe ya, harusnya N-nya cuma 1. Oke, enggak apa-apa, tapi bisa kebaca. Oke, seperti kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu sangat majemuk, terdiri dari suku bangsa, terdiri dari beberapa jenis etnis, budaya, bahasa, dan sebagainya. Nah, orang-orang tersebut berinteraksi satu sama lain, yang akhirnya akan menciptakan sebuah pemikiran baru, inovasi, ideologi, bahkan ataupun penemuan-penemuan baru yang akan bermanfaat untuk negara ini. Nah, mungkin saja interaksi antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya di tengah-tengah pandemi ini akan menciptakan sebuah inovasi baru. Seperti contohnya ini, bagaimana menciptakan pendidikan atau pembelajarannya efektif di tengah-tengah pandemi, atau mungkin sebuah aplikasi yang canggih untuk mendukung terjadinya pembelajaran online dan sebagainya. Nah, itu adalah akibat dari interaksi masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian selain berinteraksi, masyarakat di sekitar kita juga melakukan mobilitas sosial, di mana mobilitas sosial itu sendiri adalah pergerakan atau perpindahan masyarakat atau seseorang dari satu kelas ke kelas yang lain. Nanti kita akan membahas materi tentang mobilitas sosial. Sebelumnya kalian bisa cek buku paket kalian halaman 79. Seperti ini, nanti kalian akan melihat gambar tentang peta konsep di bab kedua semester pertama ini, yaitu ada mobilitas sosial, pluralitas, dan konflik serta integrasi. Nah, ini adalah materi pokok yang akan kita bahas di paruh kedua semester pertama ini. Oke, langsung saja kita ke materi mobilitas sosial yang pertama. Nah, mobilitas sosial, saya langsung memberikan contoh seorang tokoh. Di sini ada yang tahu mungkin? Ya, situ tertulis jelas ada buku bertuliskan Laskar Pelangi. Ya, tidak lain tidak bukan the one and only, yaitu Andrea Hirata. Andrea Hirata adalah seorang sastrawan ataupun novelis yang sudah banyak menulis novel dan diterjemahkan di beberapa bahasa. Kenapa saya memberikan contoh Andrea Hirata di sini? Karena ini berhubungan dengan materi kita, yaitu mobilitas sosial. Seperti kalian tahu, atau mungkin ada yang belum tahu di sini, bahwa kehidupan Andrea Hirata dulunya berasal dari keluarga yang boleh dikatakan kurang mampu. Andrea Hirata itu berasal dari Kabupaten Belitung. Jika kalian menonton Laskar Pelangi, ya kehidupan Andrea Hirata itu seperti lintang. Jika kalian sudah nonton
filmnya ataupun membaca novelnya. Ya tidak jauh seperti itu kehidupan Andra Hirata pada waktu kecil. Dari keluarga yang tidak mampu, serba keterbatasan, belum ada listrik dan sebagainya. Tapi ada keinginan dari Andra Hirata untuk menjadi seseorang yang bermanfaat untuk negaranya ataupun masyarakat Belitung pada waktu itu. Nah, dia ingin menjadi seorang yang sukses, dia ingin menjadi seorang yang bermanfaat dan tentunya membanggakan bagi orang tuanya. Nah, dengan apa dia melakukan seperti itu? Caranya adalah dia melakukan mobilitas sosial. Salurannya apa? Yaitu melalui pendidikan. Jika kalian tahu, S1-nya, S1 dari Andra Hirata itu di Universitas Indonesia, jurusan ekonomi. Itu S1-nya. Kemudian S2-nya itu adalah sama di ekonomi tapi di Universitas Paris, yaitu di Prancis. Sungguh luar biasa. Dan yang ketiga, universitasnya adalah universitas di Inggris. Sama mengambil jurusan ekonomi. Tapi kenapa dia justru beralih kepada sastra ataupun novel? Karena dia sangat menggemari sastra pada waktu itu. Akhirnya dia menciptakan buku yang sangat terkenal atau novel yang sangat terkenal, yaitu Laskar Pelangi, yang sudah diterjemahkan di beberapa bahasa. Coba bayangkan, dari keluarga yang tidak mampu menjadi seorang Andra Hirata yang seperti kalian kenal sekarang, serba kecukupan, akses mudah, kemudian terkenal banyak orang, itu dari keluarga tidak mampu. Coba kalian pikirkan kembali, kalian yang lebih beruntung, kalian akses pendidikan ada, HP punya, listrik ada, tentunya kalian harus lebih sukses daripada Andra Hirata itu sendiri. Nah, ini adalah contoh orang yang melakukan mobilitas sosial, khususnya mobilitas sosial vertikal naik. Nah, apa itu mobilitas sosial? Mesti kalian di sini bertanya-tanya. Dan apa itu mobilitas sosial vertikal, khususnya naik? Kita juga akan bahas di sini seperti itu. Oke, langsung saja. Kalian juga bisa cek buku paket halaman 83. Di situ ada pengertian mobilitas sosial dari beberapa ahli. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa secara terminologi, apa itu terminologi? Terminologi adalah ilmu yang mempelajari arti dari sebuah kata. Nah, mobilitas sosial itu berasal dari dua kata, yaitu mobilis, ini bahasa Latin ya, yang berarti pindah atau bergerak, dan sosius yang berarti kawan ataupun masyarakat. Nah, itu dari bahasa Latin. Mobilitas sosial itu mobilis yang artinya bergerak, serta sosius yang artinya kawan atau masyarakat. Nah, di sini dapat diartikan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan kelas sosial seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Bisa dipahami ya di sini. Kalau kalian belum paham, silahkan catat, karena ketika kalian hanya mendengarkan tapi tidak mencatat, itu ya kadang hanya masuk kuping kanan lewat kuping kiri. Setidaknya ketika kalian mencatat, itu akan menjadi abadi di buku catatan kalian seperti itu. Jangan lupa baca buku paket halaman 83, oke? Oke, next. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal. Sorry, ini tipe ya. Banyak sekali tipe ini saya nulis. Oke. Mobilitas sosial vertikal. Nah, apa itu mobilitas sosial vertikal? Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari status sosial ke status sosial lain yang tidak sederajat. Bisa digarisbawahi di sini ya, bahwa mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari status sosial ke status sosial lainnya yang tidak sederajat. Ini tidak sederajat, baik itu status sosial naik maupun turun. Nah, mobilitas sosial vertikal itu dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing,
Yang kedua adalah mobilitas vertikal turun atau social sinking. Nah, contohnya mobilitas sosial vertikal naik, yaitu adalah seorang anak yang tidak tipe. Oke, contoh dari mobilitas sosial vertikal naik yaitu seorang anak penjual sayur karena pendidikan dia mampu menjadi menteri. Contoh lain yaitu tadi Andre Hirata, dari seorang yang tidak mampu, dari keluarga kurang mampu, kemudian menjadi seorang novelis yang terkenal. Kemudian mobilitas vertikal turun atau social sinking. Contohnya adalah seorang direktur perusahaan tekstil terjerat kasus korupsi mengakibatkan jatuh miskin. Nah, biasanya berarti bukan selamanya, tapi biasanya vertikal turun itu adalah ada sebab-sebab masalah yang mengakibatkan dirinya mau tidak mau harus dalam hidupnya itu mengalami fenomena mobilitas vertikal turun seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal atau sederajat. Kalau vertikal itu kan dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Nah, kalau horizontal itu adalah sederajat. Dapat diartikan di sini adalah mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam status sosial yang sama atau tidak mengalami perubahan kelas sosial. Artinya tidak ada perubahan kelas. Kelas ini bukan berarti ruang kelas seperti yang kalian bayangkan ya, tapi adalah kelas strata, status, seperti itu ya. Jadi bukan kelas seperti ruangan di sekolah, itu bukan. Kelas itu adalah strata ataupun status, seperti itu. Nah, contohnya apa? Contoh dari mobilitas sosial horizontal adalah ini, kalau namanya sama, mohon maaf ini saya ngarang nama gitu ya, atau mungkin kalian bisa catat di buku kalian dengan nama lain seperti itu. Nah, saya mencontohkan di sini adalah Pak Joko merupakan seorang direktur utama Pertamina yang dipindahkan ke PT Garuda Indonesia dan tetap menjadi direktur utama. Dia tidak mengalami perubahan status sosial atau kelas sosial ataupun strata ya, ataupun status. Dia tetap menjadi direktur utama. Sebelumnya dia di Pertamina, kemudian dipindahkan ke PT Garuda Indonesia, tapi tetap menjadi direktur utama. Contoh lain apa? Misalkan Pak Dimas adalah seorang guru di SMP 3 Depok, kemudian pindah ke SMP 1 Depok, tetapi tetap menjadi guru. Nah, itu kan tidak ada perubahan status ataupun strata ataupun kelas sosialnya, tapi tetap sederajat ya. Bisa dipahami atau dibedakan antara mobilitas sosial vertikal dengan mobilitas sosial horizontal. Kalau mobilitas sosial vertikal itu adalah ada perubahan status sosial atau ada perubahan kelas sosialnya, stratanya itu ada perubahan, baik itu naik ataupun mengalami penurunan. Nah, kemudian kalau horizontal itu tidak ada perubahan. Paham? Ya, mungkin untuk pertemuan setelah UTS ini dulu. Silahkan jika ada pertanyaan disampaikan di kolom komentar. Kita diskusi bersama-sama. Kalau kalian malu bertanya di kolom komentar, bisa chat pribadi melalui WA saya. Oke, seperti itu ya. Selamat pagi. Setelah ini ada evaluasi, silahkan diisi Google Formnya. Tidak ada salah, tidak ada benar, yang penting kalian mengisi, mencoba dulu setelah ini ya, setelah kita diskusi. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.